Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kabarnya baik, alhamdulillah. Oh iya, Bu Guru mau tanya, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Nihil berarti. Ya, Bu. Nuriniswa kok diam saja, mengantuk ya? Kemana ini? Mungkin sinyalnya ya. Ya, Bu, mungkin, Bu. Oke. Siapa yang sudah belajar tadi malam? Saya, Bu. Oke. Apakah tahu apakah materi hari ini? Tentang sabar, Bu. Oke, tentang sabar. Bagus sekali. Sebelumnya, masihkah ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa. Materi kita minggu lalu yaitu hakikat hidup sederhana. Kemudian kita melanjutkan saja ya pelajaran hari ini. Masihkah semangat? Masih. Oke, masih semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Guru akan membagikan pembelajaran pada hari ini ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Menghadapi ujian dengan senyuman atau sabar. Nah, ujian yang diberikan pada Tuhan tak lain adalah tanda cinta kepada kita. Karena adanya ujian, entah itu ujian berupa sakit, ataukah ujian karena tertimpa musibah atau yang lainnya, yaitu agar semata-mata kita bisa kembali kepada Allah. Terus kemudian untuk menghadapi ujian tinggal kitanya sendiri, kita mau menanggapinya seperti apa? Apakah dengan sabar ataukah kita malah justru kepada jalan yang tidak benar. Terus kemudian kalau di sini materinya menghadapi ujian dengan senyuman atau sabar. Saya ingin tahu dari kalian semua, ya, apakah sabar menurut pemahaman kalian masing-masing? Adakah yang tahu apa itu sabar? Tahu. Siapa itu yang bicara? Ayo, apa sabar? Nuriniswa, coba. Sabar menurut saya. Iya. Lulu enggak apa-apa, Lulu Mujianti. Sabar menurut saya menahan diri terhadap apa yang tidak kita sukai karena kita mengharap ridho dari Allah. Oh iya, bagus sekali. Berarti ini tadi malam belajar karena sudah ada materinya ya di Oke. Kemudian betul tadi menurut pengertian syarat sabar yaitu menahan diri terhadap apa yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah. Berarti menahan diri dari marah atau menahan diri dari tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu sabar. Dari sini sudah paham pengertian sabar? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kita lanjut kepada sub selanjutnya. Nah, sabar ini dibagi menjadi 3.
Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, kemudian sabar tidak bermaksiat, kemudian yang terakhir sabar menerima musibah. Nah, sabar dalam ketaatan. Manusia bersabar dalam melakukan ketaatan. Nah, ini hubungannya pasti kepada ibadah. Karena taat. Berarti dia sabar, maksudnya dia itu menahan. Karena ibadah biasanya kan berat ya. Apalagi kalau iman itu kan naik turun. Jadi dia tetap sabar. Maksudnya itu tetap istiqomah. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kita kepada yang kedua, sabar tidak bermaksiat. Nah, sabar ini menahan. Biasanya itu seperti yang sudah saya berikan materinya, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, karena biasanya ya, kita selalu diajak seseorang untuk berbuat yang tidak baik, kejelekan. Nah, kita bisa sabar atau kita menahan agar tidak bisa melakukan, maksudnya itu tidak sampai melakukan perbuatan yang jelek tersebut. Kemudian sabar menerima musibah. Nah, sabar dalam menerima kehidupan yang pahit. Contohnya itu saat kita menerima musibah ataukah kita sedang sakit ataukah yang lain. Nah, kita sabar menahan agar tidak marah ataupun kita tidak berbuat hal-hal yang buruk. Sampai sini sudah paham? Paham. Paham, oke. Sebentar. Saya ulangi lagi, saya ingin meminta kalau sampean, kalau anak-anak semua tahu. Oke, sahabat tadi dibagi menjadi 3. Saya ingin Nuriniswa, coba sebutkan macam-macam sabar. 2 enggak apa-apa? Baik, Bu. Izin menjawab. Oke. Sabar dibagi menjadi 3, yaitu 1, sabar dalam ketaatan. Ya, kemudian? 2, ada sabar tidak bermaksiat. Ya. Dan ketiga, sabar musibah. Oke, bagus sekali. Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang ujian. Nah, ini pada surat Al-Baqarah. Ini enggak saya berikan suratnya. Maksudnya enggak saya kasih keterangan surat. Ini surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Saya meminta saudari Lulu untuk membacakan ayat tersebut. Biar tidak mengantuk ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im min khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wa thamarati wa basyarin sabirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Saya ulangi lagi ya ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarati basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatuh wa ulaika humul muhtadun. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Oke, Bu Guru mau tanya ya. Ini arti kosakata. Siapa yang tahu ini? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Siapa yang tahu arti dari khauf? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Mbak Lulu ini aktif sekali ya. Oke, enggak apa-apa. Apa artinya? Khauf. Khauf artinya ketakutan, Bu. Apa? Ketakutan. Oh iya, ketakutan. Kemudian yang selanjutnya walaju. Saya ingin Nuriniswa yang menjawab. Gantian. Apa? Kamu tahu enggak artinya walaju? Alju. Tahu, Bu. Apa? Artinya kelaparan. Ya, bagus sekali. Kemudian
Ini artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Nah, ini diberi ujian sama Allah, yaitu bisa berupa diri, hati, maupun ujian harta. Kemudian kita beralih kepada penjelasan ayat. Nah, ujian yang disebutkan pertama di ayat ini berupa al-khauf tadi yang sudah disebutkan Mbak Lulu, artinya yaitu perasaan takut. Tetapi semangat ayat ini mencakup semua bentuk kekhawatiran, termasuk khawatir akan masa depan kita. Ujian kedua, alju atau kelaparan karena tidak tersedianya bahan makanan yang cukup. Kemudian ujian kekurangan harta atau kekurangan buah-buahan yang menimpa atau gagal panen. Dan ujian Allah yang pasti adalah berkurangnya orang yang mencintainya. Nah, ini ujiannya seperti juga meninggalnya orang yang ada di sekitar kita. Lanjut lagi, sudah paham belum ya? Sudah, Bu. Nanti saya suruh hafalkan ya. Lain kali pertemuan minggu depan mungkin ayat ini. Kemudian Allah memberikan ujian tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Nah, ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 286. Oke, saya klik. Nah, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah itu tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Kita diberikan ujian pasti kita mampu dan itu pasti. Nah, kemudian ada lagi balasan orang-orang yang sabar. Nah, yaitu satu, pastinya dia karena alasannya yaitu pertama disukai Allah, kemudian diberi petunjuk, kemudian memberikan kebaikan setelahnya. Allah memberikan ujian tidak mungkin nggak ada maksudnya. Mas, pasti setelah ujian itu ada hikmahnya, hikmah kebaikan di balik ujian tersebut. Kemudian martabat yang tinggi, pastinya atau entah di dunia maupun di akhirat pasti akan dibalas oleh Allah. Kemudian pahala yang besar. Sudah masuk belum teman-teman? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, sudah paham. Saya tutup lagi ya materinya. Kemudian saya ingin kalau sudah paham, aku ingin tadi sebutkan yang sudah saya aturkan tadi. Apa saja balasan bagi orang yang sabar? Mbak Lulu sebutkan satu saja, enggak apa-apa. Disukai oleh Allah. Oke, bagus sekali. Kemudian yang kedua, saya pengen Nuriniswa. Oh, mungkin sinyalnya ini hilang ya. Iya, Bu. Bisa Nuriniswa? Bisa, Bu. Sinyalnya bisa. Oke, saya minta sebutkan balasan bagi orang yang sabar. Satu saja enggak apa-apa. Iya. Balasan bagi orang yang sabar adalah nantinya akan disukai oleh Allah. Oke. Diberikannya dan diangkat yang tinggi, Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, saya rasa mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup ya teman-teman. Waktunya juga sudah habis. Oke, untuk pertemuan minggu yang akan depan, Bu Guru meminta untuk murid-murid menghafal surat tadi. Ayat berkenaan tentang ujian hidup, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian untuk tugas hari ini harus dikumpulkan hari ini juga, yaitu meresum atau meringkas materi yang telah guru sampaikan pada hari ini. Dibagi kelompok saja enggak apa-apa. Satu kelompoknya 2 orang. Oke, sudah selesai. Adakah pertanyaan sebelum Bu Guru pergi?
Sementara belum ada, Bu. Oke, belum ada. Terima kasih ya, Bu Guru tutup. Sekian di pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.